Inilah OSS, obrolan santai sebisanya, membahas topik semampunya. Topik kali ini adalah orang-orang pintar. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Orang-orang pintar. Keriuhan dan kegaduhan seringkali terjadi di republik yang kita cintai ini. Tempat di mana kita semua hidup, bermata pencaharian, mulai dari nenek moyang kita dulu sampai sekarang. Selalu tetap bersatu. Dulu, sebelum menjadi republik, tanah air kita ini terdiri dari kerajaan-kerajaan yang satu sama lain selalu bertingkai karena masing-masing ingin memperluas kekuasaan dan jajahannya. Sebut saja beberapa di antaranya adalah Kerajaan Kadari, Mataram, Majapahit, Singosari, Siliwangi, dan lain-lain masih banyak lagi. Mereka selalu bertikai, berperang satu sama lain hanya karena raja mereka masing-masing haus akan kekuasaan dan berambisi untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan lain agar kekuasaan dan wilayahnya bisa semakin luas. Tapi setelah Belanda datang dan menjajah kita selama 350 tahun, kerajaan-kerajaan pun lenyap karena telah diadu domba oleh Belanda. Belanda lah lalu yang menjajah kita, dan sebagian besar rakyat kita tak ubahnya menjadi seperti budak belian. Hanya beberapa gelintir saja orang-orang kita yang bisa menikmati hidup dengan senang di bawah penjajahan Belanda. Kita pun melalui partai-partai yang ada pada waktu itu, lalu mencoba melawan Belanda dengan maksud untuk mengusir penjajah karena ingin merdeka. Berpuluh-puluh tahun rakyat kita berjuang mengusir penjajah dengan darah dan nyawa, dengan korban yang tak terhitung jumlahnya. Bahwa para patriot dan pimpinan partai kita yang tak henti-hentinya dan tak kenal lelah berjuang. Berkat perjuangan yang tak henti-hentinya, yang tak mengenal lelah dan menyerah, ditambah dengan situasi eksternal pada waktu itu, Belanda kalah oleh Jepang dan Jepang dibom oleh sekutu. Kita akhirnya berpeluang untuk bisa merdeka dan terlepas dari cengkraman penjajah Belanda. Begitulah, 17 Agustus 1945 kita resmi merdeka. Tanah air kita yang oleh para pemimpin kita disebut sebagai Republik Indonesia resmi merdeka dan berkumandang di seluruh dunia dan diakui. Republik ini kemudian dipimpin oleh para pejuang kita dan rakyat hidup merdeka. Tak lagi jadi budak belian sehingga bebas untuk menentukan nasibnya sendiri. Akan tetapi, seperti juga halnya yang terjadi di negara-negara lain, meski kita sudah merdeka, keriuhan dan kegaduhan pun tak pernah sepi di negeri kita. Pemberontakan-pemberontakan, baik dalam skala kecil maupun menengah, terus terjadi tak henti-henti. Sebut saja pemberontakan DITII, Kartosuwiryo, Kahar Mujakar, PRRI, Permesta, dan lain-lain terus terjadi meski akhirnya bisa ditumpas. Kemudian terjadi pergantian orde, dari orde lama ke orde baru, lalu dari orde baru ke reformasi. Tapi sama saja, sampai sekarang pun keriuhan dan kegaduhan masih terjadi, tak pernah sepi. Apa penyebabnya sehingga keriuhan dan kegaduhan terus terjadi? Seperti yang sudah-sudah, penyebabnya adalah kekuasaan. Ibarat sebuah magnet yang juga mengandung candu, kekuasaan sangatlah menggairahkan dan memikat orang-orang pintar, cerdik, pandai untuk bisa meraihnya dan sulit untuk melepaskannya. Ya, hanya orang-orang pintar dan cerdik, pandai yang bisa meraihnya. Kalau rakyat jelata jelas tidak mungkin karena mayoritasnya mereka bukanlah orang-orang pintar dan cerdik pandai. Mereka paling-paling diperalat hanya untuk membuat suasana jadi riuh dan gaduh. Kita semua tahu, keriuhan dan kegaduhan membuat rakyat di republik ini jadi tidak aman, tenang, damai, tentram, dan nyaman. Maka pertanyaannya, benarkah orang-orang yang tak henti-hentinya membuat keriuhan dan kegaduhan sehingga rakyat menjadi tidak tenang, aman, damai, dan nyaman ini adalah mereka orang-orang pintar yang cerdik pandai? La 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 la.